Mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah kajian, yaitu membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam dan mempelajarinya, yaitu hadis yang sangat menarik. Di dalamnya ada 3 perkara, 3 yang membinasakan, 3 yang menyelamatkan, 3 yang mengangkat derajat. Maka kita ingin bahas hadis ini secara mendalam, dan 3 penebus dosa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis ini, yaitu salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', sifat bakhil yang ditaati. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih, merasa bangga dengan dirinya. Kemudian lanjutan hadis, 3 perkara yang menyelamatkan: al-adlu fil ghadabi war ridha, wal qasdu fil faqri wal ghina, wa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Bersikap proporsional saat marah dan saat senang, bersikap sederhana baik dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, takut kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Adapun 3 perkara yang menembus dosa: intidharus salati ba'da salah, menunggu salat setelah salat; isbaghul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit; wa naqlul aqdami ilal jama'at, dan memindahkan langkah kaki menuju salat berjamaah. Adapun 3 perkara yang mengangkat derajat: it'amut ta'am, wa ifsa'us salam, was salatu bil laili wan nasu niyam, memberi makan kepada orang miskin, menyampaikan salam, salat di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Hadis ini dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Perjalanan masih panjang dan mohon bersabar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bakhil yang ditaati dan hawa nafsu yang diikuti. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hawa nafsu yang diikuti, bahwasanya sebab dari hawa nafsu yang diikuti adalah, yang pertama yang sudah kita bahas, tidak membiasakan untuk merubah hal-hal yang buruk walaupun remeh saat masih kecil, sehingga akhirnya nanti terbiasa di masa tua. Kemudian yang kedua, duduk bersama orang-orang yang
suka mengikuti hawa nafsu, berteman, duduk, bergaul. Kemudian yang ketiga, terlalu cinta dunia dan condong kepadanya. Orientasinya hanya dunia. Ini 3 sebab yang sudah kita pelajari dan saya kira cukup. Adapun obat terapi agar tidak mengikuti hawa nafsu adalah membiasakan dari semenjak dini untuk melawan hawa nafsu yang buruk. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu huffat bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Maka kita harus melawan diri kita meskipun itu kita benci untuk mengikuti hawa nafsu. Meskipun itu remeh dan itu kita lakukan dari mulai semenjak dini. Kemudian yang kedua adalah menjauhi kawan-kawan yang senantiasa selalu mengikuti hawa nafsu yang buruk. Karena bagaimanapun as-sahibus sahib, teman itu yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui tentang hakikat dunia sehingga tidak terlalu terpesona dengan dunia dan akhirnya mengikuti hawa nafsu. Baik. Sekarang alhamdulillah kita masuk kepada sifat yang ketiga atau perkara yang ketiga yang mendatangkan kebinasaan. Yang pertama syuhun muta', sifat bakhil yang diikuti. Yang kedua hawan muttaba', hawa nafsu yang sifat bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah ujub, sifat ujub terhadap diri sendiri. Kita akan bahas perkara ini pelan-pelan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujub pengertiannya disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan al-ujbu an yara annahu yamliku syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Artinya ujub adalah seseorang merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itulah pengertian dari ujub yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan ujub hukumnya adalah haram. Bahkan dia termasuk dari syirik. Lihat ya. Dia termasuk dari syirik. Nanti saya akan jelaskan kenapa dia termasuk dari kesyirikan. Lihat perkataan para ulama tentang bahwa ujub hukumnya haram dan termasuk dari syirik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa katsiran ma yuqranu riya bil ujub." Sering sekali digandengkan sifat riya
dengan sifat ujub. Farriya min babil isyraki bil khalq. Riya termasuk mensyirikkan Allah dengan makhluk. Karena orang riya itu beramal ingin dilihat oleh manusia agar dipuji oleh manusia. Jadi orang yang riya sedang mensyirikkan Allah dengan makhluk. Wal ujbu min babil isyraki bin nafs. Sedangkan sifat ujub adalah termasuk dari mensyirikkan Allah dengan diri sendiri. Allahu Akbar. Wa hadza halul mustakbir. Dan ini adalah keadaan orang yang sombong. Jadi ujub itu bisa sinonimnya al-kibru, sombong. Ya. Dari penjelasan ini kita akhirnya paham kenapa ujub, merasa bangga dengan sesuatu yang dimiliki dan merasa bahwa orang lain tidak memiliki seperti yang dia miliki. Kalau riya, dia beramal karena Allah tapi ingin dilihat oleh manusia agar dipuji atau agar diberi hadiah oleh manusia. Itu namanya riya. Adapun ujub adalah oleh karena itu riya mensyirikkan Allah dengan makhluk. Sedangkan ujub merasa bangga dengan dirinya sendiri. Makanya dia syiriknya dari sisi mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Ini lebih parah berarti. Makanya Syekhul Islam mengatakan fal murai la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'budu. Orang yang riya dia tidak merealisasikan firman Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Wal mu'jabu la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan orang ujub tidak merealisasikan firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini perkataan dalam. Orang yang riya tidak merealisasikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kenapa? Karena riya ada cabangnya. Di samping dia beribadah kepada Allah, tapi dia ingin dilihat oleh manusia agar dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia agar diberi hadiah oleh manusia. Maka orang yang riya tidak merealisasikan firman Allah iyyaka na'budu. Sedangkan orang yang ujub tidak merealisasikan firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini ahibati hafizakumullah. Orang yang ujub tidak pernah melakukan ini. Kenapa? Karena dia bangga dengan dirinya. Dia merasa dirinya pintar, dia merasa dirinya kaya, dia merasa dirinya tampan, dia merasa dirinya cantik, dia merasa dirinya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan dia merasa itu semua atas kemampuannya, atas kelebihannya. Ini para ikhwah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Faman haqqaqa qawlahu iyyaka na'budu kharaja 'anir riya, wa man haqqaqa qawlahu wa iyyaka nasta'in kharaja minal i'jab." Siapa yang merealisasikan firman Allah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, maka dia akan keluar dari riya. Dan siapa yang merealisasikan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, dia keluar dari sifat ujub. Nah, subhanallah ya. Rahasia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca hampir 17 kali sehari semalam setiap hari, ternyata sangat luar biasa. Kemudian seorang ulama besar
yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata, "I'lam anna al-ujba madhmumun fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah bahwasanya sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, merasa bangga dengan kelebihan diri sendiri, merasa sombong dengan kelebihan diri sendiri, ini tercela, baik disebutkan dalam Al-Quran celaannya ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 25, "Wa yauma Hunain," dan ingatlah ketika peperangan Hunain, "Idz a'jabatkum," ketika kalian merasa bangga dengan kathratukum, dengan jumlah yang banyak dari kalian, "falam tughni ankum syai'a," maka ternyata jumlah yang banyak tersebut tidak memberikan manfaat, tidak berguna bagi kalian sedikit pun. Kalah kan di peperangan Hunain, akibat sebagian orang menganggap bahwasanya sudah merasa banyak. Ini celaan tentang sifat ujub di dalam Al-Quran. Bismillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang kafir tentang ujub mereka terhadap benteng dan kekuatan mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Mereka mengira bahwasanya benteng-benteng mereka menghalangi mereka dari siksa Allah, maka Allah mendatangkan siksa kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Ayat ini Allah membantah orang-orang kafir yang ujub, merasa bangga, merasa mempunyai kelebihan, merasa sombong dengan kelebihan, ya, dengan kelebihan benteng-benteng yang mereka kira itu kuat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah juga mengatakan, wa hadza aidan yarji'u ila al-'amali al-'ujbi bil 'amal wa qad ya'jibu al-insanu bil 'amal wa huwa mukhti'un fihi kama ya'jabu bi 'amal wa huwa musibun fihi. Lihat, subhanallah. Dan ini juga kembali kepada sifat ujub dalam beramal ibadah. Lihat, yang ahli salat, ahli puasa sunnah, ahli salat sunnah, ahli puasa sunnah, ahli sedekah sunnah, ahli hafal Quran, hati-hati sifat ujub. Hati-hati sifat ujub. Ya. Saya ngaku berilmu, saya ngaku wali Allah, saya, subhanallah, ini hati-hati sifat ujub. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang ujub dengan amalnya padahal dia salah dalam beramal, sebagaimana seseorang ujub dengan amalnya padahal dia benar di dalam beramal. Artinya ujub saat beramal dan amalannya benar itu saja haram, apalagi sampai ujub saat beramal dan amalannya itu salah, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an tentang tercelaknya sifat ujub. Adapun dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang kita baca ini, dan juga di hadis riwayat Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikat." 3 perkara yang membinasakan. Syuhhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang artinya hawa nafsu yang sifat bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, i'jabul mar'i bi nafsihi huwa mulahadhatuhu laha bi'ainil kamal ma'a nisyani ni'matillah fa in ihtaqara ghairahu ma'a dhalika fa huwa al-kibrul madhmum. Lihat, Imam Al-Qurtubi sekarang menjelaskan bedanya sifat ujub
dengan kesombongan. Kata beliau, seorang yang ujub adalah dia melihat dirinya dengan mata kesempurnaan, disertai lupa menyandarkan nikmat kepada Allah. Saya ulangi, sifat ujub adalah dia melihat dirinya dengan mata kesempurnaan. Saya ini sudah sempurna cantiknya, saya sudah sempurna gantengnya, sudah sempurna kayanya, sudah sempurna pintarnya, sudah sempurna rencananya, sudah sempurna plannya, disertai dengan lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat ujub. Seperti yang terjadi pada Qarun, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatahu latanu bil usbah ulil quwwah. Yang artinya sesungguhnya Qarun adalah termasuk dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Lalu dia menyimpang dari kaum Nabi Musa, dari ajarannya Nabi Musa. Maka ia berbuat zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepada Qarun harta yang kunci harta sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Kemudian Qarun mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi, yang artinya sesungguhnya aku diberi harta ini hanya karena ilmu yang ada pada aku. Lihat, dia lupa menyandarkan harta yang dia dapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujub. Merasa melihat dirinya dengan mata kesempurnaan, merasa dirinya sempurna, disertai dengan lupa menyandarkan kesempurnaan tersebut, kelebihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dengan sifat ujub ini kemudian dia menghina orang lain, maka ini adalah sombong yang tercela. Nah, itu bedanya antara sifat ujub dengan sombong. Ya, itu bedanya antara sifat ujub dengan sombong. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sifat ujub, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bainama rajulun, ketika ada seseorang yajurru izarahu minal khuyala khusifa bih fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dia memakai baju yang panjang melebihi 2 mata kaki dan dia tarik dengan kesombongan. Jadi bajunya panjang sampai kepada lantai atau tanah. Dia memakainya dalam keadaan sombong. Apa yang terjadi? Khusifa bihi. Dimasukkan dia ke dalam bumi. Artinya dia tenggelam di telan bumi. Maka dia akan berbolak-balik di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Di sini ada semacam kata, yaitu wahwa yajurru izarahu khuyala. Dia memakai bajunya dalam keadaan sombong, dan sombong bagian dari ujub. Sombong bagian dari ujub. Itu dalil. Baik, para ikhwah, sesudah kita ambil dalil Al-Quran, hadis Rasul, tinggal kemudian kita akan mengambil perkataan para ulama salafus saleh tentang sifat ujub. Di antaranya perkataan sahabat Nabi sangat terkenal, orang yang
keenam masuk dalam agama Islam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-halaku fithnain, al-qunutu wal-ujbu. Kebinasaan ada pada dua sifat. Yang pertama yaitu qunut, putus asa. Al-ujbu yaitu sifat ujub. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, seorang ulama tabi'i, beliau mengatakan, la an abita naiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaban. Allahu akbar. Ini hati-hati yang salat malam. Ya, penyakit ujub, penyakit ahli ibadah. Lihat Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir bin Abdullah, beliau mengatakan, sungguh aku di malam hari dalam keadaan tidur, tidak sholat malam, tidur aja, lalu bangun pagi sholat subuh, dan aku dalam keadaan menyesal tidak bangun malam. Lebih aku sukai dibandingkan aku di malam hari bangun sholat tahajud, tetapi di pagi hari aku dalam keadaan ujub terhadap orang lain. Lihat subhanallah ya, bagaimana fikih mereka. Lebih baik dia di pagi hari menyesal atas tidak bangun tadi malam, dibandingkan di pagi hari dia merasa ujub karena bangun tadi malam. Lalu apakah kalau begitu kita tidak sholat malam? Enggak, sholat malam tapi jaga diri. Jangan sampai merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan lupa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu, menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian menarik. Kana Bishr bin Mansur minal ladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala wad darul akhirah limuwadhabatihi 'ala al-ibadah fa atala as-salata yawman wa rajulun khalfahu yantazir fa fatina lahu Bishr falamma insarafa 'ani as-salati qala lahu la yu'jibannaka ma ra'aita minni fa inna iblisa la'anahu Allah qad 'abada Allah ma'al malaikah muddatan tawilah thumma sara ila ma sara ilaih. Ada seorang Bishr bin Mansur. Bishr bin Mansur ini adalah seorang ulama dari kalangan salafus saleh rahimahullahu taala. Beliau adalah ulama Islam yang disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Bishr bin Mansur al-Imam al-Muhaddits, seorang imam ahli hadis ar-Rabbani al-Qudwah, yang mana beliau adalah seorang yang patut untuk dicontoh. Bishr bin Mansur rahimahullahu taala. Kemudian beliau bercerita tentang Bishr bin Mansur ini, perhatikan baik-baik. Beliau termasuk orang yang ahli ibadah. Lalu suatu hari beliau sholat, dan sholatnya panjang. Lalu di belakang beliau ada seorang yang ingin bertanya kepada beliau, nunggu selesai beliau sholat. Lalu Bishr bin Mansur tahu bahwasanya orang tersebut nunggu. Setelah selesai sholat, maka Bishr bin Mansur langsung mengingatkan orang tersebut, karena sudah melihat sholatnya lama. Lihat ya, indahnya hati orang-orang yang saleh. Kata beliau kepada orang yang melihat dirinya sholat, jangan kamu merasa takjub dari apa yang engkau lihat dariku tadi. Jadi jangan kamu merasa takjub dengan sholatku yang lama tadi, jangan. Malah beliau mengingatkan orang yang melihat sholat beliau tadi. Kenapa kata beliau? Karena iblis, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya,
telah beribadah bersama malaikat dalam waktu yang lama, tetapi akhirnya dia terkutuk, dia terlaknat, dia dikeluarkan dari surga. Ya, subhanallah ya. Hati-hati. Makanya kita katakan ini sifat ujub adalah penyakit ahli ibadah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Mata yakunu ar-rajulu musian?" Kapan seseorang dikatakan sebagai telah berbuat keburukan? Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ummul mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza dhanna annahu muhsin." Jika dia mengira bahwa dia sudah berbuat baik. Lihat ini. Ya. Ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya pokoknya ya sudahlah, yang jelas kaum muslimin itu pasti masuk surga. Nah, kita katakan hati-hati, jangan sampai seseorang memutlakkan begitu saja. Betul, seluruh orang Islam masuk surga, akan tetapi hati-hati, jangan sampai ketika kita berhadapan dengan maksiat meremehkan, ketika kita berhadapan dengan amal saleh meremehkan, akhirnya tidak berbuat baik, merasa dirinya sudah baik. Ini adalah termasuk daripada sifat buruk menurut Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, dan inilah ujub. Ya, hati-hati ini. Inilah ujub. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, al-i'jab diddus shawaf wa afatul albab. Merasa ujub adalah kebalikan dari kebenaran, dan dia adalah penyakitnya orang-orang yang berakal dan ahli ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang indah, an-ni'mah la allati la yuhsadu sahibuha 'alaiha at-tawadhu. Nikmat yang mana seorang yang mendapatkannya tidak akan dihasati oleh seseorang. Nikmat yang mana seorang yang mendapatkan nikmat tersebut tidak akan dihasadi oleh seseorang, tidak akan diirii oleh seseorang, adalah nikmat tawadhu, merasa rendah hati di hadapan orang lain. Wal bala alladzi la yarhamu sahibuhu minhu al-ujub, dan musibah, bala yang mana orang yang mendapatkannya tidak akan dirahmati, yaitu musibah ujub. Ya, musibah itu kan orang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, pahala, penghapusan dosa, pengangkatan derajat, dijanjikan surga akibat musibah dan bala. Tetapi ada musibah dan bala yang orang yang mendapatkannya tidak akan dirahmati oleh Allah, yaitu musibah ujub, musibah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan lupa menyandarkan kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan Imam Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, i'lam annal ujba yad'u ilal kibr. Ketahuilah bahwa sifat ujub mengajak kepada kesombongan, li'annahu ahadu asbabih, karena kesombongan adalah salah satu sebab dari sifat ujub. Fayatawalladu minal ujbi al-kibru wa minal kibri al-afatul katsirah wa hadza ma'al khalq. Yang artinya, maka dari sifat ujub lahirlah sifat sombong. Dari sifat sombong lahirlah penyakit-penyakit yang begitu banyak. Dan ini semua hubungannya dengan makhluk. Ini semua hubungannya dengan makhluk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan sebutkan potret-potret ujub. Silahkan kita introspeksi diri masing-masing ya. Potret ujub, merasa memiliki sesuatu
dan tidak menyandarkan kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, potret ujub adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini namanya potret ujub, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian yang kedua, yaitu tidak menoleh kepada orang yang dibicarai saat berbicara. Tidak menoleh kepada orang yang dibicarai saat berbicara. Ini ujub ini. Ini adalah ujub. Yang ketiga, itu yang tadi yang kedua ya. Yang ketiga adalah tidak bermusyawarah baik kepada ahli ilmu atau ahli pengalaman. Tidak mau bermusyawarah, menganggap dirinya yang paling bisa. Yang keempat adalah sombong saat saat berjalan, yaitu menampakkan kesombongan saat berjalan. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menganggap ketaatan yang sudah dilakukan besar dan banyak. Dia menganggap dirinya sudah banyak melakukan ketaatan, amal soleh. Dia menganggap dirinya sudah merasa banyak beramal soleh. Dia menganggap dirinya amal solehnya sudah besar, sudah bagus, sudah sempurna. Nah, ini termasuk daripada sifat ujub. Ya. Kemudian selanjutnya, merasa bangga dengan ilmu yang dimiliki. Allahu Akbar. Ini hati-hati. Merasa bangga dengan ilmu yang dimiliki. Kemudian selanjutnya, dan merasa bangga dengan ilmu yang dimiliki ini termasuk daripada tanda orang tersebut tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ada hadis yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma," siapa yang mencari ilmu, liyumariya bihi sufha, untuk merendahkan orang bodoh, au liyubahiya bihil ulama, atau menantang para ulama, au liyasrifa wujuhan nasi ilaih, atau agar orang-orang menoleh kepadanya, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk daripada potret ujub adalah berbangga dengan ilmu yang dimiliki, merendahkan orang bodoh, menyanggah para ulama. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah suka merendahkan orang lain dengan celaan-celaan, gelar-gelar yang menghina. Gelar-gelar yang menghina. Dan ini banyak para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah manusia, merendahkan orang lain dan memberikan gelar-gelar untuk menghina. Selanjutnya, potret dari ujub adalah merasa bangga dengan keturunan, dengan kedudukan, dengan kebagusan rupa. Merasa bangga dengan keturunan, kedudukan, dan kebagusan rupa. Selanjutnya adalah sengaja menyelisihi orang-orang untuk mengangkat dirinya, bahwa dirinya memang beda. Sengaja menyelisihi orang-orang untuk terlihat dirinya beda, sehingga dianggap berbeda dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah merendahkan kedudukan para ulama yang ahli takwa. Nah, ini hati-hati nih.
merendahkan kedudukan para ulama yang ahli takwa. Kemudian selanjutnya adalah memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Ya, ini penyakit, benar-benar penyakit. Memuji diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah, sebentar ya. Adalah yaitu lupa dengan dosa dan merasa sedikit dosa, merasa suci, merasa sedikit dosa, ya. Kemudian selanjutnya adalah merasa selalu diampuni oleh Allah, merasa selalu dikabulkan doa oleh Allah, padahal dia bermaksiat, padahal dia melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, ini ujub, bahaya sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah terus menerus di dalam dosa walaupun kecil, terus menerus di dalam dosa walaupun kecil. Kemudian selanjutnya adalah dia futur, lemah dalam mengerjakan ketaatan karena mengira dirinya sudah sempurna. Karena mengira dirinya sudah sempurna. Kemudian selanjutnya juga adalah menghina orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang mengerjakan ketaatan. Dia hina. Menghina orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang mengerjakan kefasikan, maksud saya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini banyak. Ini hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tasaddur qabla ta'ahul, yaitu memberi, menjadi rujukan sebelum dia pantas menjadi sesuatu yang memberi dan menjadi rujukan. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara seperti ini saya sekarang ini penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan hawa nafsu. Duduk di meja, kalau seandainya pengajiannya tatap muka, duduk meja pakai mikrofon, itu penuh dengan hawa nafsu. Sebagian ikhwah yang saya kenal kadang-kadang hanya sekedar ingin selfie, dia duduk di meja ustadz, kemudian selfie begini, kemudian difoto, dimasukkan Instagram, dimasukin WhatsApp dan semisalnya. Ini penuh hawa nafsu, ya. At-tasaddur qabla ta'ahul, ingin tampil sebelum pantas untuk tampil. Ingin tampil sebelum pantas untuk tampil. Ini saya nasihatkan terutama kepada publik figur publik. Bahasa Indonesia sebenarnya figur publik, ya. Yaitu terutama nanti di Ramadan. Kalau ingin ngajak baca Quran, ajak saja, nggak usah dicontohkan. Apalagi kalau seandainya contohnya salah. Diketawain orang yang ahli baca Quran, subhanallah. Ya. Ajak saja, nggak usah dicontohkan, nggak usah live baca Quran bersama bulan Ramadan live gitu, nggak perlu, ya, nggak perlu. Baca Quran sendiri, itu nanti ada at-tasaddur qabla ta'ahul, artinya ingin tampil sebelum pantas untuk tampil, ingin tampil sebelum pantas untuk tampil. Ini termasuk daripada ujub. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian selanjutnya minimnya mendengar para ulama. Dia hanya mengandalkan kepada keilmuan yang dia miliki, dia hanya mengandalkan kepada perasaannya, logikanya dan semisalnya. Minimnya mendengar para ulama rahimahumullah taala. Ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian sebab-sebab ujub. Yang pertama, kebodohan. Imam
Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa illatul ujbi al-jahlul mahdhu fa ilajuhul ma'rifah al-mudadatu lidzalikal jahli faqat. Adapun penyakit ujub sebabnya adalah kebodohan, ya, kebodohan yang murni, dan obatnya adalah pengetahuan yang bertentangan atau berkebalikan dengan kebodohan tersebut saja. Ini sifat atau sebab ujub adalah kebodohan, ya, tidak berilmu, ya, tidak berilmu. Kemudian selanjutnya sebab ujub adalah sedikitnya sifat wara. Sedikitnya sifat wara. Wara itu artinya apa sih? Wara itu adalah menjauhi sesuatu yang dikhawatirkan mengakibatkan keburukan di akhirat. Yang dikhawatirkan mengakibatkan keburukan di akhirat. Ini adalah sifat ujub atau sebab sifat ujub. Yang selanjutnya adalah sebab sebab sifat ujub, yaitu lemahnya sifat muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat ujub yang keempat adalah niat yang buruk di dalam diri, ya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diangkat-angkat, niat yang buruk di dalam diri. Ini sifat ujub sebabnya. Yang kelima adalah yaitu seseorang terlalu banyak dipuji berlebihan sehingga dia merasa dirinya sudah istimewa, sudah sempurna, sudah memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada yang dibicarakan dalam sifat ujub adalah mengobati sifat ujub. Bagaimana caranya mengobati sifat ujub? Maka apabila ada orang merasa ujub dengan kecantikannya, kebagusan rupanya, penampilannya, kesehatannya, kekuatannya, ya, maka pada saat itu dia menyandarkan semua kelebihan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan semua kelebihan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi melihat kepada apa yang terjadi dari hati kalian dan amal-amal kalian. Obat ujub yang pertama adalah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala kelebihan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan orang yang berilmu. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha." Wahai rakyatku, siapa yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis? Maka qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis, kata jin ifrit, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Seperti ini. Nah, sebelum ini sudah ada. Cepat sekali kan? Tetapi jin ifrit sombong, ujub. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku sangat kuat akan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu orang yang berilmu mengatakan, ya, bahwasanya ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan istana singgasana Ratu Bilqis tersebut sebelum matamu berkedip. Sebelum seperti itu sudah ada. Lebih cepat mana? Lebih cepat orang yang berilmu ini. Kemudian
Apa yang terjadi? Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadza min fadli rabbi. Ketika benar-benar terjadi, sebelum mata berkedip, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan, maka apa yang terjadi? Orang yang berilmu dan Nabi Sulaiman tersebut mengatakan, ini semua adalah termasuk dari karunia Tuhanku, untuk mencoba apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya obat dari sifat ujub adalah menyandarkan semua kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah diberikan kelebihan biasanya sombong. Kelebihan wajah, cantik, ganteng, kelebihan harta, kelebihan tahta, kelebihan tinggi badan, kelebihan kepintaran, kelebihan berat badan, ya biasanya ujub. Kelebihan istri, tidak 1, 2, 3, 4, biasanya ujub. Melihat yang satu kurang, ya biasanya ujub. Ini bukan berarti poligami tercela, bukan, tetapi sifat ujubnya yang tercela. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka obat dari merasa ujub dengan kelebihan yang dimilikinya adalah dia bersyukur kepada Allah atas kelebihan yang dimilikinya. Alhamdulillah. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan yang dimilikinya. Nah, ya. Kalau ada orang ujub dengan harta, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak harta dibandingkan engkau, maka ketahui baik-baik bahwasanya harta salah satu penyebab seseorang terlambat masuk ke dalam surga dibandingkan orang miskin, apabila hartanya tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat ujub. Alhamdulillah selesai sifat ujub, dan ini berarti selesai pertemuan atau 3 yang pertama. Jadi dia kan ada 4 3. 3 yang pertama, 3 yang membinasakan, yaitu sifat bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub dengan diri sendiri. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas 3 perkara yang menyelamatkan, yaitu proporsional saat marah dan senang, sederhana saat miskin dan kaya, dan takut kepada Allah baik saat sendirian atau di hadapan khalayak ramai. Insyaallah kita akan bahas 3 perkara yang menyelamatkan. Jadi selesai sudah 3 perkara yang membinasakan. Maka kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang 3 perkara yang menyelamatkan. Wallahu a'lam. Dan pertemuannya ini sepertinya kalau tidak salah kajian dengan urologi mengaji ini sebulan sekali, ya, pekan pertama hari Ahad pekan pertama, dan mungkin
kita akan bisa bertemu nanti hari Ahad bulan April, ya, bulan April, dan itu bertepatan dengan bulan Sya'ban, mau mendekati Ramadan, tanggal 4. Nah, itu pertemuan yang keempat, insya Allah kita membahas 3 perkara yang menyelamatkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kembali kita kepada pembawa acara kita. Wallahu a'lam. Nah. Untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada para jamaah bahwa bagi para jamaah ingin bertanya langsung pada Ustaz, silakan gunakan fasilitas raise hand. Sementara Anda bacakan dulu pertanyaan sudah masuk, Ustaz, dari Ibu Rosalina Febri. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, dosa ujub yang tercatat itu apakah yang dilisankan saja atau termasuk juga yang di hati? Bagaimana cara mengontrol hati ini dari sifat ujub, karena sangat samar dan suka terbesit di hati. Jazakallahu. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah ujub amalan hati dan perusak hati. Bisa dia yang dicatat adalah hatinya, merasa ujub dengan orang lain, atau diucapkan. Jadi bisa dua-duanya. Karena apa yang ada dalam hati akan terpancar melalui ucapan dan perbuatan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap pagi maka kullu a'dha tukaffirul lisan. Setiap pagi seluruh anggota tubuh akan mengadu kepada lisan. In istaqamta istaqamna wa in i'wajazta i'wajazna. Jika engkau wahai lisan lurus, maka kami seluruh anggota tubuh akan lurus. Dan jika engkau wahai lisan menyimpang, buruk, maka kami seluruh anggota tubuh akan menyimpang. Ini menunjukkan bahwasanya lisan adalah termasuk yang penggerak dari anggota-anggota tubuh lainnya. Dan sifat ujub bisa dengan lisan dan bisa dengan hati. Lisan adalah gambaran hati. Lisan adalah gambaran hati. Maka bisa dicatat dua-duanya, Allahu a'lam. Bahwa orang kalau ujub dengan hatinya akan terpancar kepada lisannya ataupun kepada perbuatannya. Maka dicatatnya lisannya dan perbuatannya tersebut, ya, wallahu a'lam. Nah, itu dari Abu Maryam, izin bertanya Ustaz, apakah hadis ini sahih, yaitu mengenai sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah? Jazakumullah. Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Adapun jawabannya, ini hadis palsu, tidak benar. Hadis palsu tidak benar, ya. Nah, wallahu a'lam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka terkenalnya disebabkan karena dipopulerkan oleh seseorang, terkenalnya, ya, terkenalnya disebabkan dipopulerkan oleh seseorang. Disebutkan oleh Imam Al-Ajluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas bahwasanya ini bukan hadis, tetapi dia ibarat
ucapan yang masyhur di kalangan manusia. Dan Al-Ajluni rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah ibarat yang benar. Sombong terhadap orang yang sombong adalah sebuah kebaikan. Dalam riwayat yang lain adalah sebuah sedekah. Ini adalah ibarat ataupun ucapan yang benar, karena sombongnya pada saat itu terhadap orang yang sombong bukan dianggap sebagai kesombongan, tetapi adalah balasan atas perbuatan orang yang sombong tersebut. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagaimanapun kesombongan diharamkan dalam agama Islam. Maka ketika ada orang yang sombong, lebih baik dia menasehatinya dibandingkan bersikap sombong selanjutnya kepada orang yang sombong tersebut. Ya, ini para ikhwan. Yang jelas dia bukan hadis. Kalau dikatakan hadis itu salah. Jadi kita membicarakan dia bukan hadis. Adapun maknanya, sebagian ulama mengatakan bahwa dia maknanya benar. Sebagian yang lain mengatakan tetap sombong adalah termasuk dosa besar dan tidak halal seseorang melakukan kesombongan terhadap siapapun, meskipun orang tersebut menyombongkan dirinya kepada kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya ada seberat zarrah dari kesombongan. Wallahu a'lam. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi sudah kita sebutkan terapi ujub. Terapi ujub, yaitu menyandarkan semua kelebihan yang dimiliki kepada Allah. Menyandarkan semua kelebihan yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terapi paling mudah. Ya, kalau merasa dia lebih pintar di dalam urusan sesuatu, maka dia langsung sandarkan kepada Allah. Hadza min fadlillah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak perlu dia mengatakan seperti perkataannya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki. Nah, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Nah. Amin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, tentang hadis lemah. Apa sih hadis lemah itu? Yang pertama, hadis lemah itu adalah hadis yang tidak terkumpul syarat hadis sahih. Dan syarat hadis sahih adalah yang pertama, sanad rawi, mata rantai rawi,
tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, rawi yang meriwayat, maka apabila tidak tersambung, terputus, baik di awalnya, di akhirnya mau mendekati Rasulullah SAW, seperti seorang tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah SAW padahal dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, itu terputus. Seperti seorang tabi'i meriwayatkan dari sahabat padahal dia tidak pernah bertemu dengan para sahabat, itu terputus. Maka apabila terputus mata rantai sanadnya, ini berarti tidak sahih. Syarat yang kedua adalah binaklin adlin. Rawi yang meriwayatkan harus rawi yang adil. Apa arti rawi yang adil? Rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dia terjaga muruahnya, marwahnya, bukan ahli maksiat, tetapi ahli ibadah, ahli ketaatan, jujur, ya, dia adil, kepribadiannya, akhlaknya, ibadah. Kemudian dhabit artinya terjaga hafalannya, kuat hafalannya, baik hafalan dari dadanya ataupun hafalan pada bukunya. Maka apabila rawinya tidak adil, tukang dusta, ahli maksiat, maka hadisnya lemah. Apabila rawinya itu tidak kuat hafalannya, sering salah, baik di awal periwayatan ataupun di akhir hidupnya, sering salah, baik karena hilang bukunya, sering salah akhirnya dalam meriwayatkan hadis, maka bisa menyebabkan hadis ini lemah. Yang keempat, tidak dalam keadaan syadz, menyelisihi riwayat-riwayat yang sahih yang lain, dan tidak mempunyai cacat. Apabila menyelisih riwayat-riwayat yang banyak yang sahih yang lain, maka dia lemah. Apabila ada cacat dalam baik sanadnya ataupun matannya, maka dia lemah. Itulah hadis lemah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat tentang mengamalkan hadis lemah. Setelah mereka bersepakat bahwasanya hadis lemah tidak bisa diamalkan dalam perkara akidah ataupun halal haram. Ini mereka sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Halal haram, akidah tidak bisa dijadikan sandaran hadis lemah. Adapun yang terjadi khilaf di antara para ulama adalah mengamalkan hadis lemah dalam perkara fadhailul a'mal, amalan-amalan yang mendatangkan keutamaan-keutamaan. Keutamaan sholat ini, keutamaan puasa ini, keutamaan sedekah ini, keutamaan mensedekahi orang ini. Keutamaan-keutamaan yang disebut dengan fadhailul a'mal. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya boleh mengamalkan hadis lemah dengan syarat. Syarat yang pertama, lemahnya tidak boleh lemah sekali, apalagi sampai palsu. Yang kedua, lemahnya tersebut harus ada dasar hadis sahih di bawahnya. Yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak diperbolehkan untuk meyakini bahwasanya hadis tersebut benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya boleh mengamalkan hadis lemah dalam perkara fadhailul a'mal dengan 3 syarat tadi. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan mengamalkan hadis lemah sama sekali, baik dalam akidah, halal haram ataupun fadhailul a'mal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab Majmu'ul Fatawa,
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. Dan tidak diperbolehkan bersandar di dalam syariat atas hadis-hadis yang lemah, yang tidak sahih ataupun tidak hasan. Lakin Ahmad bin Hanbal wa ghairahu minal ulama jawazu an yurwa fi fadailil a'mal ma lam yu'lam annahu thabitun idza lam yu'lam annahu kadhib. Tetapi Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan sebagian para ulama memperbolehkan untuk mengamalkan hadis lemah dalam perkara fadailul a'mal seperti yang sudah kita sebutkan tadi, selama tidak diketahui bahwasanya hadisnya adalah hadis yang lemah atau hadis yang dusta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Imam Ibnul Arabi dari mazhab Maliki ahli hadis mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk beramal dengan hadis lemah secara mutlak, baik dalam hukum halal haram, akidah ataupun di dalam perkara fadailul a'mal. Dan ini adalah pendapatnya Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihut Targhib wat Tarhib. Dan ini pendapat yang dikuatkan bahwa tidak boleh mengamalkan hadis lemah walaupun di dalam perkara fadailul a'mal, dengan beberapa sebab. Satu, al-hadithud dha'if min qabili al-hadithil mardud. Hadis yang dhaif, yang lemah dalam ilmu mustalah hadis dikategorikan termasuk dari hadis yang tertolak. Itu satu. Yang kedua, hadis lemah menyibukkan dari mengamalkan hadis sahih. Ya, makanya Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan fi sahihil hadis ghunyatun an saqimiha. Dalam hadis-hadis yang sahih mencukupi dari hadis-hadis yang lemah. Artinya seseorang mengamalkan hadis lemah saja itu sudah sangat menyulitkan dia, apalagi ditambah dengan hadis yang lemah. Yang ketiga, hadis-hadis lemah merupakan penyebab tersebarnya perbuatan-perbuatan bid'ah di tengah kaum muslimin. Kemudian yang keempat, kalau diperbolehkan mengamalkan hadis lemah, maka tidak ada faedahnya para ulama membagi, meneliti dengan mendalam dan seksama tentang mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semua perbuatan mencela maka tercela, menghina tercela, apalagi kepada seorang yang berilmu agama, apalagi kepada seorang yang ahli ibadah. Ahli maksiat saja tidak boleh kita cela. Yang boleh kita nasihati, kita doakan. Ya. Tidak boleh dan diharamkan untuk mencela seorang muslim, apalagi sampai dia orang yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslimi kufrun wa qitaluhu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela, mencaci seorang muslim adalah kefasikan, yaitu dosa besar, dan membunuhnya adalah kekufuran. Baik. Tetapi perlu diperhatikan, apabila orang yang dianggap berilmu tersebut melakukan sebuah penyimpangan dengan penyimpangan yang jelas,
menyelisihi ayat Al-Quran, hadis Rasul, ijma', maka pada saat itu wajib bagi kaum muslimin, terutama pendakwah yang lain, mengingatkan tentang penyimpangan yang terjadi. Dan itu bukan sebagai celaan, tetapi untuk memberikan proses amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak tersebar di tengah kaum muslimin kekeliruan dan penyimpangan. Maka jangan sampai dianggap beramar ma'ruf atau bernahi mungkar sebagai pencelaan. Seperti seorang yang dianggap berilmu membolehkan musik dan nyanyian dan berdalil dengan dalil-dalil yang sangat lemah, maka pada saat itu wajib untuk dinahi mungkar pernyataan orang tersebut, terutama apabila sudah tersebar di media sosial. Di zaman kita sekarang terkenal dengan media sosial. Agar tidak tersebar kemungkaran di tengah kaum muslimin, maka harus diingatkan kaum muslimin pun secara media sosial, karena kemungkarannya sudah tersebar, sehingga kaum muslimin bisa mengukur mana yang benar dan mana yang salah. Karena dalam perihal membolehkan musik, diharamkan dalam Al-Quran beberapa ayat, dalam hadis Rasul, serta ijma'. Dan kita bisa mendatangkan ijma' tersebut di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Maka apabila terjadi nahi mungkar, jangan dianggap itu sebagai mencela seorang muslim, tetapi itu dianggap sebagai melakukan nahi mungkar. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebagian ulama membolehkan untuk memperlihatkan kegembiraan atas wafatnya orang-orang yang menyimpang dari agama, terutama perkara akidah. Contohnya misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena matinya Al-Mukhaddaj, seorang dari kaum Khawarij. Seorang dari kaum Khawarij. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ar-rajulu yafrahu bima yanzilu bi ashabi ibni Abi Du'ad alaihi fi dzalika itsm?" Qala, "Wa man la yafrahu bihadza?" Yang artinya, wahai Imam Ahmad, bolehkah seseorang dia gembira dengan matinya Ibnu Abi Du'ad, seorang ulama, seorang ahli bid'ah? Kemudian Imam Ahmad menjawab, siapa yang tidak gembira dengan kematian dia? Karena dengan kematian orang yang menyimpang, ahli bid'ah, terutama Syiah Rafidhah, yang bertentangan akidah dasar kaum muslimin, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Rasul, bertentangan dengan ijma' para sahabat. Ya,
maka boleh seseorang untuk memperlihatkan rasa gembira dengan kematian ahli bid'ah tersebut. Sudah menghina Aisyah, sudah menghina Abu Bakar dan Umar, sudah menyatakan Al-Quran kurang, sudah menyatakan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wahyu itu keliru aturannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan berbagai macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pada tahun 568 ada yang meninggal, Al-Hasan bin Safi bin Bazdan At-Turki, dan dia termasuk daripada pemimpin di Baghdad, dan dia adalah Rafidhiyan khabithan muta'assiban lirrawafid, orang Syiah Rafidhah yang sangat fanatik terhadap Rafidhah. Kemudian dia mati pada tahun itu 568. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, falillahil hamdu wal minnah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat atas kematian orang ini. Wa hina mata fariha ahlu sunnah bimautihi farahan syadidan, dan ketika ia meninggal maka ahlu sunnah wal jamaah dia gembira dengan kematiannya, dengan kegembiraan yang sangat. Wa adharu asyukra lillah, dan mereka memperlihatkan kesyukuran kepada Allah. Fala tajidu ahadan minhum illa yahmadullah, engkau tidak dapati salah seorang dari mereka kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contohnya kalau saya sebutkan terlalu panjang. Yang jelas boleh bergembira dengan kematian ahli bid'ah, yang benar-benar ahli bid'ah. Tetapi kebolehan ini dilihat dari maslahatnya. Apabila membahayakan ahlu sunnah wal jamaah, maka pada saat itu seseorang mendiamkan saja. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini permainan hati. Apabila seseorang menyebar kebaikan tentang kajian malam ini, sifat ujub dengan segala macam yang sudah kita bicarakan, niatannya menyebarkan kebaikan, mengingatkan yang tidak tahu, maka pada saat itu dia mendapatkan pahalanya jika orang-orang akhirnya tahu dan menjauhi sifat ujub. Tetapi jika niatannya untuk ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, merasa bangga dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, lupa apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri, lupa menyandarkan hal itu kepada Allah, maka ini sifat ujub yang tercela. Intinya seorang yang berdakwah harus menjaga hatinya agar dia tidak ujub. Makanya saya berpesan, ini penting juga permasalahan menuntut ilmu. Sebagian para penuntut ilmu terkadang keliru dalam mencari barometer. Wah, ustadz ini baru nih berilmu. Kenapa? Karena yang disampaikan baru semua. Belum pernah ada yang menyampaikan seperti itu. Ingat baik-baik. Atau ada perkataan lain. Wah, ustadz ini nih ilmiah nih ustadz ini. Kenapa?
wah karena belum ada yang pernah menyampaikan seperti dia. Perhatikan baik-baik. Yang namanya ilmiah adalah apabila menyampaikan Al-Quran dan hadis dan dijelaskan oleh para salafus saleh, itu ilmiah. Bukan ilmiah sesuatu yang belum pernah disampaikan kemudian disampaikan oleh ustadz tersebut, bukan. Ya ini hati-hati. Bahkan kadang-kadang yang belum pernah disampaikan memang karena memang tidak ada imam di belakangnya, akhirnya dia menyampaikan dari pikirannya sendiri, dari kepintaran berbahasanya sendiri, dari kepintaran bahasa Arabnya sendiri. Ini hati-hati. Kata Imam Ahmad, iyyaka wal kalam laisa laka fihi imam. Jauhi olehmu berbicara tentang urusan agama yang kamu tidak mempunyai imam darinya, di dalamnya. Hati-hati ini. Terutama penafsiran Al-Quran, penafsiran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang paling utama adalah bersandar kepada penafsiran dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat. Maka apabila seseorang ingin menyampaikan ilmu, sampaikanlah dan jaga hatinya. Kalau seandainya diberikan was-was oleh syaitan, rasa ujub, kerjakan terus, sampaikan, asalkan dia terus menjaga hati. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu.